Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Saputra dari kelas 11 IPS 5. Pada kesempatan kali ini saya ingin meresensi film Pengkhianatan G30 SPKI. Film Pengkhianatan G30 SPKI adalah film bertema sejarah dalam industri perfilman Indonesia. Film dokudrama yang disutradarai dan ditulis oleh Arifin Khairin Noer ini mengusung agenda propaganda dari pemerintahan Orde Baru Soeharto. Pengkhianatan G30 SPKI dirilis pada tahun 1984 setelah digarap selama 2 tahun dengan biaya produksi mencapai 800 juta. Film ini dibuat berdasarkan versi resmi menurut pemerintahan kala itu dari peristiwa Gerakan 30 September atau G30S yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh yang menggambarkan peristiwa kudeta yang didalangi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemeran film G30 SPKI yaitu yang pertama Umar Khayyam sebagai Presiden Soekarno, yang kedua Amoroso Katamsi sebagai Maijen Soeharto, yang ketiga Rudi Sukma sebagai Jenderal Abdul Haris Nasution, yang keempat Ade Irawan sebagai Johana Sunarti Nasution, yang kelima Keke Tumbuan sebagai Ade Irma Suryani Nasution, yang keenam Kie Slamet sebagai Jenderal Suparjo, yang ketujuh Didi Sadikin sebagai Kolonel Sarwo Edi Wibowo, yang kedelapan Wawan Wanisar sebagai Kapten Pierre Tendean, yang kesembilan Syuban Asa sebagai Diva Nusantara Aidit, yang ke-10 Bram Adrianto sebagai Kolonel Gutung. Film G30 SPKI berusaha menggambarkan secara detail tragedi yang terjadi pada 30 September 1965. Saat 7 perwira tinggi militer Indonesia bersama beberapa orang terdekatnya dibunuh atas dasar kudeta pemerintahan Indonesia. Film ini dibuka dengan adegan sekelompok orang yang digambarkan sebagai anggota PKI melalui sut lambang Palu Arit dan buku soal DNID. Sekelompok orang itu kemudian mengambil senjata seperti golok dan celurit untuk menyerang sejumlah orang yang tengah melakukan ibadah sholat jemaah di masjid. Dalam dibalik rencana jahat itu adalah kelompok PKI yang merasa bahwa misi mereka tidak pernah sejalan dengan TNI Angkatan Darat. Buntut dari hal itu, tepatnya pada 30 September menuju 1 Oktober 1965, kelompok yang mengklaim sebagai anggota gerakan 30 September mulai melancarkan aksinya. Dalam film G30 SPKI diperlihatkan pada 30 September 1965, sekelompok tentara telah mengepung sebuah rumah di Jalan Hasanuddin 53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah itu dihuni oleh Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan bersama keluarganya. Panjaitan diminta untuk segera menemui Presiden Soekarno karena situasi darurat. Panjaitan juga sempat menuruti perintah para tentara PKI. Ia rela mengikuti perintah anak buah Untung yang ingin menculiknya. DI Panjaitan meminta untuk berdoa terlebih dahulu. Karena terlalu lama, Panjaitan ditembak sebelum diseret masuk ke dalam truk tentara PKI. Kematian tragis Jenderal Panjaitan disaksikan langsung oleh anak dan istrinya, karena insiden itu berlangsung di daerah teras rumah mereka. Saat akan diculik, Jenderal Abdul Haris Nasution sempat melarikan diri melompati tembok. Nahas, putrinya Ade Irma Suryani Nasution justru menjadi korban karena tertembak. Kapten Pierre Tendean, Jenderal MT Haryono, dan beberapa jenderal lain yang diculik bernasib sama. Mereka semua diculik lalu disiksa hingga tewas dan dibawa ke camp G30 SPKI di daerah Lubang Buaya, kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Sementara itu, Kepala Jaksa Militer Sutoyo Siswo Miharjo, Maijen Siwondo Parman, dan Letnan Jenderal Suparto ditangkap paksa dan dibawa menuju ke tempat yang tidak diketahui. Kelebihan dari film G30 SPKI yaitu mengingatkan kembali masyarakat tentang pengkhianatan G30 SPKI. Kekurangan dari film G30 SPKI yaitu banyak adegan-adegan penyiksaan yang tidak seharusnya dilihatkan oleh anak-anak. Sekian resensi film Pengkhianatan G30 SPKI dari saya. Apabila ada salah perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.